Gurun. Buat profesor yang katanya profesor sekolah tinggi-tinggi bapak pinter, siapakah manusia di dunia yang memilih dari rahim mana dia dilahirkan, di tanah mana dia dilahirkan, dengan wajah apa dia dibentuk, dengan budaya mana dia dibesarkan? Nggak ada yang milih, Prof. Ya, nggak ada yang milih. Dan biarkanlah, andai kata lu nggak suka sama manusia gurun, nggak usah juga membanggakan manusia hutan, kan gitu. Ada manusia gurun, ada manusia hutan, ada manusia laut, semuanya manusia. Semuanya manusia gitu. Ya, jadi antara gurun, laut, hutan, pasar, terminal. Tapi gue nggak mau deh jadi manusia istana, penjilat. Maaf. Maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Wiwatch hari ini kedatangan tamu keren banget, spesial Babe Aldo. Waalaikumsalam. Salam. Babe Aldo ini adalah founder dari MPR, Majelis Penderitaan Rakyat. Nah, teman-teman silakan subscribe channelnya juga Babe Aldo. Namanya apa, Be? Ada dua, Babe Aldo aja sama Babe Aldo Suara Kebenaran. Wah, yang gue sering lihat itu yang Suara Kebenaran tuh. Karena dari tagline aja keren, Suara Kebenaran ya. Jadi hari ini seperti biasa, bukan seperti biasa ya, baru kali ini sekarang dengan Babe, sebelumnya dengan yang lain kita akan ada pembahasan soal kondisi-kondisi politik terkini ya. Yang pertama nih teman-teman, hari ini lagi rame soal Pak Rektor Institut Teknologi Kalimantan Prof Budi Santosa Purwokartiko yang ditulisannya dituding rasis. Jadi Prof Budi ini menulis di akun status Facebook pribadinya pada Rabu 27 April menyinggung soal perbandingan mahasiswa yang sempat diwawancarai untuk seleksi beasiswa dengan mahasiswa yang kerap membahas soal kehidupan setelah mati dan menggunakan istilah-istilah Islami. Ya, jadi dia bilang mahasiswa yang selalu lolos beasiswa LPDP tepatnya adalah mahasiswa yang tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit. Titik 2 insya Allah, barakallah, syiar, qadarullah dan sebagainya. Itu ditulis Prof Budi Santosa melalui akun Facebook pribadinya. Kemudian ada satu lagi juga pendapat Prof Budi Kartiko ini yang langsung menuai banyak komentar yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam, yaitu seperti ini. Jadi 12 mahasiswa yang saya wawancarai tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Jadi Lady itu manusia gurun karena dia menutup kepala. Langsung aja deh. Bang Aldo, langsung aja deh, Babe Aldo. Ya, kalau gua ngelihat ini memang beliau profesor, berarti berilmu, ya kan? Sampai ngomong begitu kan nggak mungkin beliau itu tanpa perhitungan, berarti punya dasar ya. Beliau untuk berucap itu tuh punya dasar. Dan kalau gua ngelihat dari ucapan-ucapan beliau ini, berarti gue sependapat sama waktu itu gue pernah ketemu di DPD RI ya dengan seorang Profesor Taufik, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Amin. Ya, gue akhirnya nyambung nih. Ya memang komunis gaya baru. Ya juga. Kan nggak ada yang ngomongin alam langit, qadarullah itu yang nggak ngomong begitu komunis. Yang nggak ngomong begitu komunis. Beda ya komunis sama sosialis. Kalau sosialis gue masih lebih, Islam itu sosialis. Bagi gue Islam itu sosialis. Karena di dalam Islam itu untuk sodakoh aja itu ada ayat Quran yang berbunyi khudz min amwalihim sodakoh. Ambil dari harta mereka. Artinya ambil. Ambil itu bukan minta. Nah itu sosialis banget itu. Bagi orang kaya dipaksa untuk bersedekah kepada orang miskin. Nah itu sosialis. Tapi kalau kalimat di Prof ini rasis, komunis, fasis. Lengkap. Iya, jadi rasisnya dari kata-kata manusia gurun. Buat profesor yang katanya profesor sekolah tinggi-tinggi bapak pinter, siapakah manusia di dunia yang memilih dari rahim mana dia dilahirkan, di tanah mana dia dilahirkan, dengan wajah apa dia dibentuk, dengan budaya mana dia dibesarkan? Nggak ada yang milih, Prof. Ya, nggak ada yang milih. Dan biarkanlah, andai kata lu nggak suka sama manusia gurun, nggak usah juga membanggakan manusia hutan, kan gitu. Ada manusia gurun, ada manusia hutan, ada manusia laut, semuanya manusia. Semuanya manusia gitu. Ya, jadi antara gurun, laut, hutan, pasar, terminal. Tapi gue nggak mau deh jadi manusia istana, penjilat. Maaf. Gue nggak mau tuh ya. Tapi itu gue bukan rasis itu, ya kan jabatan. Nggak mau gue. Jadi ini jelas, minta maaf kalau dari pandangan gue yang awam ya. Ya terindikasi komunis gaya baru,
memang ada di Indonesia. Ya karena nggak mau dengan ucapan-ucapan Tuhan. Ya kan, komunis gaya baru. Ini sudah ada jadi profesor ya, sudah jadi rektor ya. Iya. Ya itu kalau anak gue di situ, umpamanya gue punya anak situ, kuliah di situ, lulus, gue sobek-sobek ijazahnya. Nggak bangga, gue punya anak yang lulusan rektornya begitu. Iya. Ya. Ya, jadi bahkan selevel Rocky Gerung juga ada komentar di channelnya ya kalau nggak salah, jadi mengatakan ini kok kayak buzzer ya gitu profesornya. Dan itu banyak komentar di netizen, di Twitter juga banyak sekali kurang lebih juga seperti itu gitu. Jadi teman-teman, bener nggak sih gelar profesor itu bisa membuat gelar ya, nggak hanya profesor, apa saja yang apakah S1, S2, S3 ataupun apapun yang pernah kita raih dalam pendidikan tinggi itu berpengaruh terhadap misalnya adab, berpengaruh terhadap cara pandang kita terhadap sesuatu, kayaknya enggak ya gitu. Buktinya profesor ini ITK ini pernyataannya menyinggung banyak sekali masyarakat. Sebagai muslim sekali lagi ya, gue dijamin berketuhanan yang Maha Esa di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai muslim itu ada di Al-Qur'an kok. Ditegur itu. Ada di Al-Qur'an tentang manusia yang seperti ini. Siapa? Korun. Ya, Korun itu begitu. Karena saking kayanya dia, dinasihati dia itu. Nggak boleh begini lu jangan sombong, jangan suka pamer. Jawabannya Korun, inni utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapat ini karena pinternya aku, ilmuku. Membanggakan keilmuan. Profesor itu kan bangga terhadap ilmu ya, betul ya? Gelar keilmuan ya? Iya. Tapi nggak semua profesor sih. Ya, gue ada beberapa profesor yang gue juga belajar. Artinya keilmuannya dia itu bukan menjadi dasar. Yang menjadi dasar itu adalah hatinya yang bersih. Jadi kalau hatinya sudah bersih, apapun yang dia tampilkan, dia mau berilmu atau tidak, maka semuanya baik. Iya. Tapi kalau udah hatinya kotor, hatinya busuk, yang pintar aja begitu, apalagi yang bodoh. Ya, kalau yang pintar aja berilmu, ilmu itu kan menyelamatkan mestinya. Tapi kalau hatinya busuk, ilmunya mengacaukan. Tapi kalau hatinya bersih, ilmunya menyelamatkan. Nah, kalau yang hati busuk itu seorang ilmuwan, serem. Lebih serem lagi, udah nggak punya ilmu, hati busuk, double. Kopi gue mana nih? Harus ngopi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini ya enak, jadi serunya kalau ngundang Babe Aldo seperti ini, ngomong terus ya. Nggak berhenti-berhenti. Jadi kita tadinya gue minta Babe Aldo mau wawancarai Prof Taufik ya, tapi ternyata dibilang gue bukan tipe pewawancara. Iya. Jadi berarti sekarang kita bantai Aldo. Kita tanya dia macam-macam. Jadi Lady, what do you think ya buat this profesor yang ngomong itu manusia gurun? Tendensius banget sih kalau ini sih. Kayak kenceng deh. Iya, tendensius banget gitu ya. Jadi nggak sepantasnya. Iyalah. Sebagai manusia gurun. Jadi aku ini masih manusia gurun gitu kan. Udah berapa lama nih jadi manusia gurun gitu kan, ditutupin kepala gitu. Jadi nggak sepantasnya lah kayak begitu ya. Menyakiti orang yang sudah menutup kepalanya lah gitu. Gitu aja. Dan kamu tahu nggak sih penerima beasiswa LPDP itu siapa? Mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di bidangnya lah. Iya. Itu. Jadi memang ada kesan membedakan antara, kalau kita lihat di postingannya profesor ini adalah memang ada kesan membedakan antara mahasiswa yang LPDP yang mendapat beasiswa itu dengan mahasiswa yang katanya suka demo. Iya benar. Jadi teman-teman bisa baca nanti di postingan di Facebook. Saya pikir udah viral juga itu, jadi dibedakan. Jadi gue jadi inget Om Rocky kalau begini. Iya, mirip buzzer ya. Buzzer. Jadi kurang kerjaan kan sebenarnya. Jadi kalau profesor udah kayak buzzer apa mau jatuh ya marwahnya. Iya. Gimana dunia pendidikan kita gitu? Keilmuannya jadi jatuh. Untung gue nggak sekolah berarti. Alhamdulillah. Lu sekolah di mana? Dulu gue sempat kuliah tapi 3 semester doang DO. Karena ya itu serius nih. Gue DO karena mukul dosen. Kenapa gue pukul? Tanya dulu dong. Iya. Kenapa lu pukul dong? Karena rasis. Lu harusnya ketemu profesor ini. Gue ini kebetulan Allah takdirkan gue dari keturunan Arab campur. Ada Arab, ada Manado, ada Jawa. Ya, ada Gorontalo. Ya, gue punya temen Chinese dari ras Chinese. Temen gue yang sama-sama turunan Arab nih ngatain yang Chinese, gue pukulin di depan yang Chinese. Yang Arab nih gue pukulin. Oh, jadi bukan yang Chinese justru. Bukan, karena
gue nggak suka rasis gitu. Karena gue sadar gue sendiri lahir di sini bukan pilihan gue ini. Iya. Bukan mau gue. Terus apa yang mau dibanggain dari rasis ini? Iya, dan kita harus sadar Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda. Kita harus menghormati perbedaan. Iya. Yang lucu, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah keberagaman, menghormati tentang keberagaman. Di zaman 2 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ini, ya keberagaman itu harus jadi keseragaman. 8 tahun, 7 atau 8 Iya, tahun. 7 ya mau 8 lah ya. Ya berarti mana keberagamannya? Sekarang ini pokoknya lu kritik pemerintah, Lu kadrun. kadrun dah, gurun dah lu. Yang susah itu sebenarnya gua, Bang. Karena lu gurun. Karena semua gue kritik gitu. Artinya gue memang benar-benar untuk rakyat. Sekarang kan Indonesia terbagi nih kalau berbicara soal politik. Ada pendukung Jokowi, ada pendukung Anies, ada pendukung Ganjar. Ya kan 3 besar nih. Iya. Ya kalau Prabowo udahlah masukin hitungan nggak apa-apa. 4 deh ya. 4 ya. Nggak apa-apa, kasihan Bapak ya, nanti timbul tenggelam lagi Bapak. Kok ke situ be? Ya udah gue ngomong ya. Jadi Terus. yang jadi masalah sekarang, kalau kita kritik Ganjar atau Jokowi, maka kita akan disebut Kadrun. kadrun atau kampret. Iya. Kita kritik Anies akan dituduh cebong. Cebong. Nah, gue bingung, gue apa nih? Karena sudah dikritik. Karena bagi gue Indonesia ini banyak sekali PR-nya gitu. Ya banyak sekali, dan kita perlu orang-orang yang mau mengkritisi tanpa kepentingan gitu. Iya. Gue bukan anti Jokowi secara pribadi. Gue bukan anti pejabat secara pribadi. Tapi kebijakannya. Ya, jadi bagi gue yang begini kadrun cebong kampret bodoh amat dah. Apalagi kalau kelas profesor yang begini. Andai kata gue bisa, gue cabut gelarnya. Sini lu duduk sama gue dulu. Gitu. Apa masa profesor nggak malu apa ya? Ya. Dan itu di-share di umum loh. Iya, ya ketika dia ketik itu di Facebook itu udah jelas adalah tujuannya untuk dilihat oleh banyak orang. Iya. Ya, dan itu Media sosial. itu malu buat gue, aib ngomong begitu tuh. Aib. Sampai hari ini gue umpamanya membahas perbedaan agama, gue nggak pernah nyebut nama agamanya. Ya kalau lagi membahas perbedaan, gue selalu menyebut dengan agama lain. Karena apa? Gue tahu itu bisa menyinggung agama lain. Betul. Ya. Dan suku mana yang nggak ada maling? Ya. Hah? Suku mana? Adakah di dunia ini yang ada suku nggak ada malingnya? Baik semua. Iya. Nggak ada. Jadi keburukan, kemaksiatan, kezaliman bukan tergantung suku. Memang bawaan orangnya. Biarpun profesor kalau rasis, untung nggak ngomong depan muka gue lo, Prof. Emangnya kenapa be kalau ngomong depan muka babe? Gue ajak ngopi. Itu doang ya. Itu doang. Ini Leni kan ini sebenarnya juga selain UI Watch, dia juga MPR, sebenarnya member of MPR itu tadi. MPR itu organisasinya Babe lah. Apa sih yang membuat kamu join with Babe? Apa yang kamu ngelihat? Ini orang kan aneh banget nih. Unik, perlu dilestarikan. Jadi gue juga bingung kenapa ini Leni ngapain sih gabung ke MPR dan Oke, bisa cerita kali Len. Iya,